Baik, selamat siang kepada Ibu dosen kami, Ibu Diana. Kami dari kelompok 4 Hukum Perbankan pada hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas kami tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Eh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu yang pertama, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembangan harta kekayaan hasil tindak pidana. Yang C, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengingat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan dan menetapkan Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1. Pencurian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Cukup jelas. 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 4. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 5. Transaksi keuangan mencurigakan adalah A. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik dan kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan oleh tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Atau D. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ayat 6, transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas atau uang logam. 7, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. 8, hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, profesional yang disampaikan kepada penyidik. 9. Setiap orang adalah perseorangan atau koperasi. 10. Koperasi adalah sekumpulan orang atau orang kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 11. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK. 12. Penggunaan jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. 13. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat 14, personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Andreas, silakan. Oke, pasal 15 yaitu pejabat atau pegawai PPTK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 16, dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 dan atau pasal 85 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Lalu pada pasal 17, pihak pelapor meliputi A. Penyedia jasa keuangan, yaitu ada satu yang pertama ada bank, dua perusahaan pembiayaan, tiga perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi. Lalu ada yang keempat ada dana pensiun lembaga keuangan, lima perusahaan efek, enam manajer investasi, tujuh konstudian, delapan wali amanat, sembilan perposan, 10 pedagang valuta asing, 11 penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, 12 penyelenggara e-money dan atau e-wallet, 13 koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 14 pegadaian, 15 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, berjangka komoditi, atau 16 penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. B. Penyedia barang dan atau jasa lain. 1. Perusahaan properti atau agen properti. 2. Pedagang kendaraan bermotor. 3. Pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia. 4. Pedagang barang seni dan antik atau balai balai lelang. Lalu ayat keduanya, ketentuan mengenai pihak pelapor selain bagian maksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk ayatnya dijelaskan huruf A termasuk dalam pengertian penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya terkait dengan keuangan baik secara formal maupun non formal. Yang huruf B yang dimaksud dengan penyedia barang dan atau jasa lain meliputi baik berizin maupun tidak berizin. Lalu untuk ayat keduanya sudah cukup jelas. Pada pasal 18 ayat 1, lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali penggunaan jasa. Lalu ayat 2, pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang diterapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada saat A. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. B. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing nilainya paling sedikit dan atau setara dengan 100 juta rupiah. C. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Atau D. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Ayat 4, pasal ayat keempat yaitu lembaga pengawas dan pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Yang kelima, prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat A. Identifikasi pengguna jasa, B. Verifikasi pengguna jasa, dan C. Pemantauan transaksi pengguna jasa. Ayat 6, dalam hal belum terdapat lembaga pengawas dan pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali penggunaan jasa dan pengawasannya diatur dengan peraturan Kepala PPTK. Lalu untuk ayat penjelasannya, pada ayat 2 yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah Customer Due Diligence atau CDD dan Enhanced Due Diligence EDD sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi 5 Financial Action Task Force on Money Laundering. Lalu untuk ayat kelimanya yaitu huruf A, ini maksud dengan identifikasi pengguna jasa termasuk pemutakhiran data pengguna jasa. Lalu untuk ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 6 sudah cukup jelas. Lalu pada pasal 19, setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Ayat 2, dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan informasi mengenai identitas diri,
sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Untuk pasal 19 sudah cukup jelas, lalu dilanjutkan pada pasal 20, pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Ayat 2, dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dari orang lain tersebut. Ayat 3, dalam hal identitas dan atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut. Untuk pasal 20 sudah cukup jelas. Untuk pasal 21, ayat 1, identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur. Ayat 2, pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut. Ayat 3, pihak pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk ayat 3 di sini mempunyai penjelasan, yaitu ini maksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas dan pengatur sebagai peraturan Bank Indonesia dan peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK. Lalu dilanjutkan pada pasal 22 ayat 1. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika A. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Ayat 2, penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Lalu untuk penjelasannya, ayat 1, ini maksud dengan hubungan usaha termasuk hubungan rekening koran. Lalu untuk ayat 2-nya sudah cukup jelas. Pasal 23, penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A wajib menyampaikan laporan kepada PPTK yang meliputi A. Transaksi keuangan mencurigakan. B. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit 500 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang C. Transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Ayat 2. Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan dengan keputusan Kepala PPTK. Ayat 3. Besarnya jumlah transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diatur dengan peraturan Kepala PPTK. Ayat 4. Kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikecualikan terhadap A. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral. B. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun. Dan C. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPTK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPTK. Ayat kelima, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan. Lalu pada pasal 23, penjelasannya huruf A. Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan diawali dari transaksi antara lain. 1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas. 2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. Atau yang ketiga, aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Apabila transaksi-transaksi yang di atas tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat angka 5, transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah, latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus sejauh mungkin diperiksa. Temuan-temuan yang dapat dibuat tertulis dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor. Huruf B sudah cukup jelas dan huruf C sudah cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, dan ayat keempat
Huruf A, yang dimaksud dengan transaksi dengan pemerintah adalah transaksi yang menggunakan rekening pemerintah dan dilakukan untuk dan atas nama pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk pada badan usaha milik negara atau daerah. Lalu huruf B-nya sudah cukup jelas. Huruf C, yang dimaksud dengan transaksi lain adalah transaksi-transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya. Selalu dikatakan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar. Misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket. Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPTK dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja pihak pelapor tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas atau permanen maupun untuk waktu tertentu. Ayat 5 sudah cukup jelas dan juga pada pasal 24. Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan data transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4. Ayat 2. Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif. Untuk ayat 24 ayat 1 pasal 24 ayat 1 memiliki penjelasan yaitu ketentuan ini dimaksudkan agar data dan atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPTK untuk keperluan analis. Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan transaksi tunai dengan yang seharusnya dilaporkan kepada PPTK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak. Ayat 2 sudah cukup jelas dan juga pada pasal 25. Ayat 1. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, huruf A dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Ayat 2. Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf B dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Ayat 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C dilakukan sejak paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Ayat 4. Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dikenai sanksi administratif. Lalu ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan kepala PPTK. Untuk penjelasannya, ayat 1, ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan transaksi keuangan mencurigakan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan melakukan pencucian uang dapat segera dilacak. Untuk transaksi keuangan mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat angka 5 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Untuk ayat 2 sampai ayat 5 sudah cukup jelas. Lalu pada pasal 26, penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Ayat 2, penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal pengguna jasa. A. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. B. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau C. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Yang ketiga, pasal 3 ayat 3. Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Ayat 4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa. Yang ayat 5, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPTK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. Ayat 6. Setelah menerima laporan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, PPTK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang ini. Ayat 7. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan atau melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut. Pasal 27. Penyedia jasa dan atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 500 juta rupiah kepada PPATK.
Ayat 2, laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. 3. Penyedia barang dan atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi administratif. Untuk pasal 27 tidak ada penjelasan. Lalu pasal 28, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Untuk pasal 28 sudah cukup jelas. Lalu dilanjutkan oleh Juan. Baik, saya lanjutkan. Pasal 29, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas melaksanakan kewajiban pelaporan menuntut undang-undang ini. Yang pertama yang dimaksud dengan dituntut secara perdata antara lain adalah tuntutan ganti rugi. Yang kedua yang dimaksud dengan dituntut secara pidana antara lain tuntutan pencemaran nama baik. Pasal 30 yang ayat pertama mengenai sanksi yang administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 dan pasal 27 ayat 3 dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua dalam hal lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dibentuk pengenaan sanksi administratif terhadap pihak pelapor dilakukan oleh PPATK. Ketiga, sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa A. Peringatan, B. Teguran tertulis, C. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan atau D. Denda administratif. Ayat 4, penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf D dinyatakan sebagai penerima negara bukan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan PPATK cukup jelas. Bagian keempat, pengawasan kepatuhan. Pasal 31 ayat 1, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelapor bagi pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur dan atau PPATK. Dengan demikian terhadap pihak pelapor yang telah memiliki lembaga pengawas dan pengaturan ada dua pintu pengawas kepatuhan, yaitu oleh lembaga pengawas dan pengatur dan atau PPATK. Ayat kedua, dalam hal pengawasan kepatuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan atau belum terdapat lembaga pengawas dan pengatur. Pengawas kepatuhan atas kewajiban pelapor dilakukan oleh PPATK cukup jelas. Ayat ketiga, hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada PPATK. Ayat keempat, tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh lembaga pengawas dan pengatur dan atau PPATK sesuai dengan kewenangannya cukup jelas. Pasal 32. Dalam hal lembaga pengawas dan pengatur menemukan sanksi keuangan mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK, lembaga pengawas dan pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK cukup jelas. Pasal 33. Lembaga pengawas dan pengatur wajib memberitahukan PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Bab kelima, pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pembayaran Indonesia. Pasal 34 ayat 1, setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan atau mata uang asing dan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilet giro paling sedikit 100 juta rupiah atau nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cek, cek perjalanan atau travel cheque, surat sanggup bayar atau bilet giro yang dikenal sebagai biar negotiable atau instrumen. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Ayat ketiga, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 cukup jelas. Pasal 35.
Ayat 1, setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari seluruh jumlah uang tunai dan hasil instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak 300 juta rupiah. Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain sebagai maksud dalam pasal 34 ayat 1, tetapi jumlah uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari kelebihan jumlah uang dan atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah yang paling banyak 300 juta rupiah. Ayat 3, sanksi administratif sebagaimana disebut pada ayat 1 dan ayat 2 yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan distorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal dan Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana disebut pada ayat 1 dan ayat 2 dan menyampaikan kepada PPATK paling lama 5 hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan. Cukup jelas. Pasal 36, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang dan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain mengenai sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 diatur peraturan pemerintah cukup jelas. Bab 6, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bagian ke-1 kedudukan. Pasal 37 ayat 1, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campuran tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Cukup jelas. Ayat 2, PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga, setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campuran tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Yang dimaksud dengan melakukan segala bentuk campur tangan adalah perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ayat 4, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya cukup jelas. Pasal 38 ayat 1, PPATK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal diperlukan perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah. Cukup jelas. Bagian kedua, tugas, fungsi, dan wewenang. Pasal 39, PPATK mempunyai tugas mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang. Cukup jelas. Pasal 40, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Cukup jelas. B. Pengelolaan data dan informasi diperoleh oleh PPATK. Cukup jelas. C. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak terpelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap pihak pelapor yang belum memiliki lembaga pengawas dan pengatur, atau terhadap pihak pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh lembaga pengawas dan pengatur kepada PPATK. D. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, pasal 41 bagian pertama ayat 1, dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam pasal 40 huruf A, PPATK berwenang A. Meminta dan mendapatkan data informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan pengelolaan data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari provinsi tertentu. Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Yang dimaksud dengan lembaga swasta antara lain Asosiasi Advokat, Asosiasi Notaris, dan Asosiasi Akuntan. Yang dimaksud profesi tertentu antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, dan akuntan independen. B. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. C. Mengorganisasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait. D. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. E. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, penyampaian data dan informasi orientasi pemerintah dan atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapapun. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan atau lembaga swasta sebagaimana pada ayat 1,
huruf A diatur dengan peraturan pemerintah cukup jelas. Pasal 42 dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf B, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem informasi antara lain A. Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi. B. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data. C. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik. D. Menyimpan, melihara data dan informasi ke dalam basis data. E. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis. F. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan G. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor. Selanjutnya boleh teman saya. Pasal 43 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf C PPATK berwenang. A. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor. B. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. C. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus. D. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor. E. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan. F. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor. G. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur. Pasal 44 dalam ayat 1 dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf D PPATK dapat A. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor. B. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait. C. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK. D. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri. E. Meneruskan informasi atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri. F. Menerima laporan atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. G. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. H. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyediaan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. J. Meminta informasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. K. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. I. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Ayat 2, penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Pasal 45 dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Pasal 6 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan peraturan presiden. Pasal 47 ayat 1 PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 48, susunan organisasi PPATK terdiri atas A. Kepala, B. Wakil Kepala, C. Jabatan struktural lain. Bagian D. Jabatan fungsional. Pasal 49. Pasal 49 ayat 1 Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf A mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan. Ayat 2
Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada wakil kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Pasal 50 kepada PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPATK. Pasal 51 untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Bagian A, warga negara Indonesia. Bagian B, berusaha paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pengangkatan. Bagian C, sehat jasmani dan rohani. Bagian D, takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik. Bagian E, memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 tahun. Bagian F, bukan pemimpin partai politik. Bagian G, bersedia memberikan informasi mengenai diatur harta kekayaan. Bagian H, tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain. Bagian ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Pasal 52 ayat 1, wakil kepala PPATK bertugas membantu kepala PPATK. Ayat 2, wakil kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala PPATK. Ayat 3, dalam hal kepala PPATK berhalangan, wakil kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPATK. Pasal 53, kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf A dan huruf B diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 5 ayat 1, kepala dan wakil kepala PPATK sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden. Ayat 2, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk menjadi kepala atau wakil kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Yang ketiga, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan undangan wajib dirahasiakan. Bagian 4, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala atau wakil kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55. Kepala dan wakil kepala PPATK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pasal 56. Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berhenti karena bagian A, meninggal dunia, bagian B, mengundurkan diri, bagian C, berakhir masa jabatannya, bagian D, diberhentikan. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Oke, selanjutnya pasal 57 ayat 1. Pemberhentian kepala atau wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf D dilakukan karena A, bertempat tinggal di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, B, kehilangan warga negaraannya sebagai warga negara Indonesia, C, menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 bulan dan tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya, D, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ukuran hukum tetap, E, merangkap jabatan, F, dinyatakan valid oleh pengadilan, dan G, melanggar sumpah atau janji jabatan. Lalu ayat 2, dalam hal kepala dan atau wakil kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, kepala dan atau wakil kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya. Lalu ayat 3, dalam hal tuntutan terhadap kepala dan atau wakil kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ukuran hukum tetap, jabatan bersangkutan dipulihkan kembali. Lalu ayat 4, pemberhentian sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diterapkan hanya oleh Presiden. Lalu pasal 58 ayat 1, kepala dan wakil kepala PPATK
berhak memperoleh penghasilan, hak lain, penghargaan, dan fasilitas. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi kepala dan wakil kepala PPATK diatur sendiri dalam peraturan pemerintah. Pasal 59. Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Pasal 60. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan darah kerja PPATK diatur dengan peraturan Presiden. Bagian kelima, manajemen sumber daya manusia. Pasal 61. Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK. Pasal 62. Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi. Ayat 2. Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi. Ayat 3. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6, pembiayaan. Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu selanjutnya bab 7, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi. Pasal 6 ayat 1. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Lalu ayat 2. Dalam hal ditemukan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Penjelasan dari ayat 2 adalah laporan hasil pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya diserahkan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang ini. Lanjut ayat 3. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 2, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. Penjelasan pada ayat 3 adalah dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan dengan di antara penyidik tindak pidana asal yang memperoleh hasil pemeriksaan PPATK. Lalu jadi pasal 65 ayat 1. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 huruf I. Ayat 2. Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagai dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Lalu pasal 66 ayat 1, penghentian sementara transaksi sebagai dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi. Ayat 2. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi sebagai dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lama 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik. Lalu pasal 67 ayat 1, dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil pidana tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Ayat 2. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ayat 3. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari. Lalu bab 8. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagian ke-1. Umum. Pasal 68. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah diperoleh koran hukum tetap terhadap tindak pidana sebagai dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah ditentukan lain dalam undang-undang lainnya. Pasal 9. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Lalu pasal 70 ayat 1. Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Ayat 2. Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai A. Nama jabatan dan meminta penundaan transaksi.
B. Identitas setiap orang transaksi dilakukan penundaan. C. Alasan penundaan transaksi. Dan D. Tempat harta kekayaan berada. Lalu ayat 3. Penundaan transaksi sebagai maksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 hari kerja. Lalu ayat 4. Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaksi saat setelah surat perintah atau permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Lalu ayat 5. Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 hari sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Philip. Oke, eh, penjelasan pasal 71 ayat 1 penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan diduga merupakan hasil tindakan dari A setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, B tersangka atau C terdakwa. Penjelasan pasal 71 ini pemerintah penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tahapan pemeriksaan yakni pada penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap ke penuntutan kewenangan pada penuntutan umum dan kewenangan hakim pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk ayat 2-nya, surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh A. Koordinator penyidik atau ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan, B. Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan, C. Hakim Ketua Majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. Ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 cukup jelas. Untuk pasal 2-nya perintah penyidik penuntut umum atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai A. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim. B. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa atas. C. Atau alasan pemblokiran. D. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Dan E. Tempat harta kekayaan berada. Ayat 3 pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari kerja. Ayat 4 dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Ayat 5 pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Ayat 6 pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Ayat 7 harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan. Pasal 27 ayat 1 untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari A, orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, B tersangka atau C terdakwa. Ayat 2-nya dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Ayat 3, pemeriksaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diajukan dan menyebutkan secara jelas mengenai A. Nama, jabatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. B. Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan ATK, tersangka, atau terdakwa. C. Uraian singkat tindak pidana yang disangka atau didakwakan. Dan D. Tempat harta kekayaan berada. Pasal 4-nya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disertai dengan A. Laporan polisi dan surat perintah penyidikan. B. Surat penunjukan sebagai penuntutan umum. Atau C. Surat penetapan majelis hakim. Ayat 5-nya surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 harus ditandatangani oleh A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian daerah yang dapat permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan atau penuntut umum. Atau D. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
Ayat 6, surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditembuskan kepada PPATK. Untuk penjelasan pasal 72 ayat 1-nya itu cukup jelas, ayat 2-nya yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga termaksud ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku di pihak pelaporan. Ayat 3-nya cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 dalam hal kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi atau jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan penertanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Ayat 6 cukup jelas. Untuk pasal 73, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah A. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan atau B. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau alat yang serupa dengan optik dan dokumen. Untuk penjelasan pasal 73 itu cukup jelas. Bagian kedua, penyidikan. Pasal 74. Penyidikan tindakan pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan oleh lain menurut undang-undang ini. Pasal 74. Untuk penjelasannya, yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindakan pidana asal dapat melakukan penyidikan, tidak dapat pidana kecuali pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang yang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Pasal 75 dalam hal penyidik menentukan bukti permulaan cukup terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Penyidik menggabungkan penyidikan pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang memberitahukannya kepada PPATK. Untuk penjelasan pasal 75 cukup jelas. Bagian ketiga, penuntutan. Pasal 76. Penuntutan umum ayat 1, penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima berkas perkara yang telah dinyatakan terlengkap. Ayat 2-nya, dalam hal menuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud ayat 1, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 hari sejak diterimanya berkas perkara tersebut. Untuk penjelasan pasal 75 cukup jelas. Dan bagian 76 juga jelas. Bagian keempat, pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 77. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 78 ayat 1, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari bukan terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Untuk penjelasan pasal 77 dan 78 cukup jelas. Pasal 79 ayat 1, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara yang dapat diperiksa dapat diputus tanpa hadir terdakwa. Ayat 2, dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan juga dan surat yang dibacakan dalam sidang tersebut dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Pasal 3, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahu kepada kuasanya. Ayat 4, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan merampas harta kekayaan yang telah disita. Ayat 5,
penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Ayat 6, setiap orang yang berkepentingan dalam mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagai yang dimaksud pada ayat 5 dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Untuk penjelasan pasal 79 ayat 1, ketentuan ini dimaksud agar upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilan dapat berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Dan untuk pasal bab 5, pelindungan bagi pelapor dan saksi, pasal untuk pasal 80, 82 dan 84 cukup jelas. Dan untuk pasal 85, di sidang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Ayat 2, dalam sebagaimana persidangan tersebut sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntutan umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Untuk pasal 85 penjelasannya cukup jelas. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mulai dari pasal 86 sampai pasal 91. Pasal 86, pertama, setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta termasuk keluarganya. Penjelasannya cukup jelas. 2, ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Cukup jelas. Lalu selanjutnya pasal 87, pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan atau atas suatu kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Cukup jelas. 2, saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cukup jelas. Selanjutnya, bab 5 itu kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengenai pasal 88, yang pertama, kerjasama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerjasama formal. Penjelasan yang dimaksud kerjasama formal ini adalah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Selanjutnya, pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Cukup jelas. Pasal 89, 1, kerjasama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Cukup jelas. 2, kerjasama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiproritas. Cukup jelas. Selanjutnya pasal 90, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, penerimaan informasi dengan pihak baik dan dalam lingkungan nasional maupun internasional yang meliputi instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga Financial Intelligence unit negara lain yang di dalamnya terdapat permintaan, pemberian, penerimaan informasi, dan dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau permintaan pihak yang dapat informasi dari PPATK. Selanjutnya, kepada PPATK diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kepala Kepolisian Daerah, Jaksa Agung atau Kepala Jaksa Tinggi, pimpinan instansi atau lembaga komisi, pimpinan direktur atau pejabat yang setingkat, pemimpin lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
Selanjutnya pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya ada pimpinan Financial Intelligence Unit negara lain. Cukup jelas. Selanjutnya pasal 91 di sini menjelaskan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya di sini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional. Selanjutnya pasal yang kedua, pasal 91 ayat 2, kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dengan negara kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. Cukup jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sekarang pada pasal berapa, Armi? Selanjutnya pasal 92. Oke, Itu aja pasal ya. 92. Ayat 1. Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Cukup jelas. Ayat 2. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan peraturan Presiden. Cukup jelas. Lalu pada pasal 93, dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPTK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya yaitu ketentuan ini dimaksudkan agar PPTK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program anti pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan. Pada saat undang-undang ini berlaku, pasal 94, pada saat undang-undang ini berlaku, PPATK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan undang-undang ini. B. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini. C. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang tetap berlaku sampai terbentuk susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan undang-undang ini. Yang D. Kepala dan Wakil Kepala PPATK ini diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil PPATK yang baru paling lambat 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Yang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan undang-undang ini. Cukup jelas. Selanjutnya lanjutkan oleh rekan saya. Oke, pasal 95 tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pasal 96 pelaksanaan kewajiban laporan oleh penyedia barang atau jasa lain sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Gua aja ya. Iya ya. Pasal 97, pelaksanaannya kewajiban pelaporan transaksi keuangan transfer dari dana
dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C dilaksanakan paling lambat 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 98, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dibaca sama teman saya. Oke, selanjutnya pasal 99. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu pasal 100, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan undangan undang-undang ini dengan perbaran dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.